Nah, itu tadi, berkuliner hanya dalam satu genggaman. Order makanan melalui layanan pesan antar makanan udah nggak asing dong. Dan mungkin kalian juga udah pernah ngelakuin kegiatan itu. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang layanan pesan antar makanan, kita bahas dulu sedikit tentang sistem jual beli online. Jadi, singkatnya, dulu sebelum sistem ini hadir, penjual dan pembeli itu diharuskan untuk bertemu secara langsung. Namun, ada seorang inventor dari Inggris yang bernama Michael Aldrich. Pada tahun 1979, dia menghadirkan sistem jual beli online yang sekarang ini sudah digunakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, banyak juga bentuk perkembangan dari sistem jual beli online ini. Salah satunya adalah dengan hadirnya startup ojek online. Walau sebutannya ojek online, layanan yang ditawarkannya benar-benar beragam. Dari transportasi ada, pengiriman barang ada, mau layanan cleaning service bisa, belanja online juga bisa, dan masih banyak lagi. Aplikasi ojek online yang populer di Indonesia ada dua. Satu dari Indonesia yaitu Gojek yang hadir pada tahun 2010, satu lagi dari negeri tetangga kita Malaysia yaitu Grab yang hadir di tahun 2012. Ada kisah unik di balik kehadiran layanan GoFood. Pada awal kehadirannya Gojek, sebenarnya layanan ini belum ada. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari penggunaan layanan belanja online ini didominasi dengan pemesanan makanan. Dari situlah muncul inisiatif Nadiem Makarim, pendiri Gojek, untuk menghadirkan layanan pesan antar makanan. Dan benar saja, layanan ini menarik banyak perhatian masyarakat dan marak digunakan. Riset Nielsen yang mencapai 1.000 responden di kota-kota besar di Indonesia menyatakan bahwa memang sebagian besar masyarakat Indonesia ini memesan makanan menggunakan layanan pesan antar makanan. Dari riset lain, yaitu riset IDN Times, dan berdasarkan hasil angket penelitian di karya tulis saya, menyatakan bahwa penggunaan layanan GoFood jauh lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan layanan GrabFood. Penggunaannya bisa dibilang cukup tinggi. Hasil angket yang melibatkan responden di lingkungan SMP dan SMA Lab School Jakarta menyatakan bahwa sebanyak 97% sudah memiliki aplikasi layanan pesan antar makanan sendiri. 78% mengakses ketika ada kebutuhan, dan 20% mengaksesnya hampir setiap hari. Berdasarkan fakta-fakta tadi, kira-kira kenapa ya mereka menggunakan layanan ini? Ternyata alasannya beragam. Kalau kita urutkan dari alasan yang tertinggi, pertama itu karena bisa menghemat tenaga. Kedua, karena kemudahannya untuk memilih produk sesuai kebutuhan. Tiga, karena kemudahan proses pembeliannya, dan karena bisa menghemat waktu. Ada juga alasan-alasan lain seperti promo yang ada, kebebasan dalam memilih menu yang lengkap, dan ada juga sedikit yang memilih karena mengikuti tren. Sebagai pengguna dan customer, pastinya kita mengharapkan kepuasan dari penggunaan layanan ini dong. Apa saja ya hal-hal yang diutamakan oleh para pengguna? Dari hasil angket, yang paling diutamakan dari suatu layanan pesan antar makanan ternyata adalah kualitas makanan yang sampai. Kemudian kecepatan waktu pengirimannya, kesesuaian pesanan, sikap driver, dan yang terakhir akurasi alamat dan respon terhadap komplain. Nah, kan kita sudah membahas tentang perilaku seorang remaja dalam menggunakan layanan pesan antar. Sekarang kita bahas apa saja ya dampaknya. Baiknya, dampak ini bisa memberikan kemudahan dan menjadi solusi untuk menjangkau makanan yang jauh lokasinya tanpa harus keluar rumah, seperti pada situasi pandemi sekarang ini, ataupun di situasi mendesak lainnya. Segala kemudahan yang tersedia di layanan ini juga bisa memicu hadirnya perilaku buruk pada diri kita. Kita bisa saja jadi berperilaku mager atau malas gerak. Pada hasil angket, sebagian besar mengatakan jadi malas keluar karena alasan cuaca, malas mengantri di toko, malas keluar karena waktu tempuh di perjalanan, dan ada juga yang jadi malas memasak makanan di rumah dan malas diajak untuk makan di luar. Kalau didengar-dengar mungkin sifat mager ini memang sudah sangat familiar di remaja. Tapi siapa sangka, sifat mager ini bisa jadi sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Menurut penelitian WHO, sifat malas ini menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Mungkin banyak dari kalian yang baru tahu fakta ini kan? Dan satu lagi, sifat ini mengurangi interaksi kita, di mana kita sebagai remaja itu sangat membutuhkan interaksi. Selain malas, kemudahan ini juga bisa memicu perilaku konsumtif di diri kita. Sebagian besar responden mengatakan mereka seringkali meminta uang saku tambahan ke orang tua untuk tambahan saldo layanan mereka. Mereka juga memesan makanan-makanan yang sedang hits di kalangan teman-temannya. Mereka juga membeli makanan kapanpun mereka mau, bahkan ketika sudah tersedia makanan di rumah sekalipun. Dan satu lagi yang menjadi hobi baru remaja saat ini adalah berkirim makanan dengan teman-temannya. Sekarang kita lihat seberapa kuat sih pengaruh layanan ini terhadap perilaku mager dan konsumtif para responden. Indeks
Indeks pengaruh yang didapat terhadap perilaku mager adalah 0,44 dan indeks pengaruh terhadap perilaku konsumtif adalah 0,43 dari skala 0 sampai 10. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden merasakan dampaknya. Walaupun bisa dibilang dampaknya tidak terlalu berpengaruh besar, kita semua harus tetap mencegah dampak buruk itu terjadi. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi ini memang sudah melekat pada diri remaja. Dapat kita lihat dari tingginya penggunaan layanan pesan antar makanan. Kemudahan dan kepraktisan yang tersedia menjadi alasan utama penggunaan layanan ini. Dan walaupun dampaknya terhadap perilaku tidak terlalu besar, tetap saja ada sebagian orang yang merasakan dampak ini dan kita tentunya tidak mau merasakan dampak tersebut. Saran dari saya cukup satu, jangan terlalu bergantung dengan kemudahan yang ada selagi masih aman dan mampu untuk dilakukan, agar kita semua bisa terhindar dari dampak-dampak buruk yang bisa saja terjadi di diri kita. Gimana? Sekarang udah lebih kenal kan sama layanan pesan antar makanan dan udah bisa lebih hati-hati sama berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja hadir di diri kita. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa.